Halo, selamat datang di podcast Suara Ibra. Bersama Ibra tentunya, yang akan bersuara dengan perasaan yang paling dalam. Hai, halo. Hari ini ya aku masih dalam keadaan sakit ya. Doain aja semoga episode berikutnya udah sembuh kali ya. Kalian ini nggak udah nonton episode sebelumnya belum? Yang susah move on. Karena kayak kalau kalian nonton episode ini tapi nggak nonton episode sebelumnya, ya kalian percuma gitu. Seperti kata aku, ya kalau mau move on, kita tuh harus tahu dulu kenapa kita susah move on. Baru tuh kita bisa cari tahu cara move on yang tepat buat kita itu apa gitu. Yang harus kalian tahu ini sih, move on itu nggak gampang, tapi bisa diusahain. Ya, setiap orang punya cara yang beda-beda sih kalau move on ya. Ada cara yang aku nggak setuju. Jadi aku nggak nyaranin buat ini diikutin gitu. Yaitu caranya pakai orang baru. Pakai orang baru. Ini itu ya worth it sih di beberapa teman aku gitu. Tapi di aku enggak. Kayak kasihan aja orang barunya gitu. Karena prinsip mereka, memori itu nggak bisa hilang, tapi bisa digantiin. Itu prinsip mereka yang pakai metode move on ini gitu. Ya saran aku jangan sih. Ya kita harus mikirin orang barunya juga lah. Nih kalau dari aku, yang pertama itu, yang harus kalian pastiin adalah kalian niat. Niatnya bukan kayak niat sholat atau apa ya, bukan kayak niat wudhu. Enggak. Ini nggak ada bacaan-bacaannya gitu loh. Niatnya tuh bener-bener niat dari hati bahwa kalian bener-bener pengen move on. Bener-bener gak ada niat balik lagi ke dia. Mungkin masih sayang, tapi kamu harus punya niat bahwa ya kamu sesayang apapun kamu gak bakal balik ke dia lagi. Ini yang paling penting. Niat. Dan saran aku kalau kalian mau move on, kalau kalian mau cari tahu cara move on, usahain fase galau kalian udah selesai. Fase yang gimana? Fase yang kalian masih sendirian di kamar, denger lagu galau, post-post di story. Usahain itu hilang, baru kalian bisa move on. Apakah nggak boleh galau lagi? Enggak dong, masih boleh dong. Ya karena di perjalanan move on ya kita masih masih belum move on. Itu oke gitu. Galau boleh, tapi nggak boleh di-post. Nggak boleh lagi diromantisasi. Jangan. Kalau kayak gitu mending sendiri dulu, mending jangan move on dulu lah gitu. Ini sih, ini fase yang agak berat sih. Yaitu accepting. Fase menerima. Menerima kalau semua hal yang udah terjadi. Menerima kalau dia udah gak sama kamu. Dia udah bukan milik kamu lagi. Kalau dia mau sama orang baru, ya kamu harus terima. Fase ini fase yang sulit bagi aku. Kamu harus hapus-hapus memori. Semua kenangan sama dia kayak foto-foto mungkin. Ya kamu harus hapus. Karena itu bisa jadi penghambat kamu untuk move on gitu. Kamu juga harus bisa maafin semua hal-hal buruk yang dia lakuin ke kamu. Dengan apa? Dengan mengingat hal-hal baik yang pernah dia kasih. Kayak kamu harus belajar bahwa konotasi mantan itu nggak jahat gitu. Konotasi mantan itu baik. Kayak aku masih bingung deh kayak kenapa
mantan itu selalu dikonotasikannya selalu jahat. Padahal kan lebih banyak hal baiknya ya menurut aku. Ya kamu harus buang jauh-jauh bahwa mantan itu jahat, konotasi mantan itu jahat, kamu harus buang jauh-jauh. Karena kita akan lebih gampang kayak, ya kita melupakan orang baik itu lebih gampang gitu loh. Dan ya kamu, mmm, ini sih, setelah kamu bisa menerima, setelah kamu bisa memaafkan semua semua hubungan kamu yang dulu, kamu bisa lebih fokus sama diri kamu sendiri. Mulai lakuin apa yang dulu kamu pengen lakuin, tapi dilarang sama dia. Ngerti gak sih? Ya kan dulu mungkin kamu pengen apa gitu, terus dilarang sama dia. Ya inilah waktunya untuk kamu lakuin gitu. Setelah udah gak sama dia, mulailah explore hal-hal baru. Kamu bisa tingkatin value kamu. Kamu bisa, kalau kamu lagi sekolah, kamu fokus sama sekolah kamu, kejar universitas impian kamu. Atau kamu lagi kuliah nih. Di kuliah tuh kan banyak organisasi baru ya. Kamu tuh bisa gabung sama itu gitu, kayak nyobain aja hal-hal baru. Atau kalau kamu lagi kerja, kamu bisa fokus sama kerjaan kamu. Karena pacaran itu bisa apa ya, bisa memakan memakan setengah waktu kita kali ya. Jadi dengan kamu nggak sama dia lagi, kamu bisa lebih fokus sama diri kamu sendiri gitu. Dan yang terakhir, ini sih yang apa ya, yang paling penting menurut aku, menurut semua orang kali ya, yaitu kamu harus punya closure. Tapi orang-orang tuh sering salah paham, kayak sering-sering kayak salah, akhirnya akhirnya kayak dia nggak nemuin closure itu karena dia salah paham. Orang-orang mikir kalau closure itu harus dari pasangan. Sorry guys. Closure itu, orang-orang mikir harus dari pasangan dia sebelumnya, dari mantannya dia. Padahal sebenarnya closure itu bisa dari diri kita sendiri juga. Kayak, ya nggak harus dari mantan gitu. Kayak aku nih, aku closure-nya adalah balikan. Aneh nggak? Pasti kalian kayak, "Hah? Kok balikan sih?" Iya, jadi, aku tuh sempet gamon sama, yang pendengar Sorebra udah pasti tahu dong, yang episode kacamata. Itu tuh hampir 2,5 tahun, hampir jalan 3 tahun. Terus akhirnya waktu itu ada kesempatan balikan. Waktu aku balikan, ternyata tuh, apa ya, rasanya hampa, rasanya flat aja gitu. Jadi kayak setelah aku cari tahu kenapa sih aku rasanya gini gitu, kenapa rasanya, nggak sesuai ekspektasi aku ketika aku gagal move on gitu. Ternyata aku itu cinta dia yang dulu, dia pun begitu. Jadi ya ketika balikan, ya rasanya flat aja gitu. Akhirnya ya aku jadiin itu sebagai closure aku setelah aku putus, ternyata aku lebih gampang untuk move on. Jadi closure aku balikan. Jadi poinnya, closure itu bisa datang dari mana aja. Bisa datang dari hal-hal yang gak terduga. Nggak harus dia yang datang kayak, aku putusin kamu karena ini gitu. Enggak. Closure itu bisa datang dari kamu juga, kayak dengan kamu berpikir bahwa, oh dia udah sama orang baru. Oh oke deh, itu closure-nya. Bisa kayak gitu. Jadi kayak kalau kamu pengen pengen move on, ya nggak usah dibuat ribet. Nggak usah mikir kamu, kalau kamu pengen move on, nggak usah mikir bahwa kamu lagi di fase move on. Lagi di fase perjalanan move on gitu. Kayak gitu sih. Ya, oke. Mungkin itu aja dari aku.
Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Jangan lupa yang di YouTube, jangan lupa like, subscribe, komen, komen eh, gimana sih kamu akan ngelakuin cara apa buat move on gitu. Kalau yang di Spotify tolong banget bintang 5-nya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.